Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Alhamdulillah, mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan hidayah, taufik, nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita diberikan kekuatan untuk bisa bersama-sama menyaksikan salah satu saudari kita, ya, Ananda siapa? Ya, Agnia Az-Zahra menghatamkan hafalannya 30 juz. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan untuk kita pribadi sebagai seorang muslim. Umumnya menjadi keberkahan untuk pondok kita tercinta, itu Pondok Pesantren Al-Kautsar. Salawat dan salam senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, juga mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya yang senantiasa menjalankan perintahnya. Asatidz wal ustadzah, terutama keluarga dari Agnia, ya, yang saya hormati, juga anak-anakku semuanya, ini siswi santriwati Pondok Pesantren Al-Kautsar yang dirahmati Allah. Yang pertama, memohon izin ana mewakili mudir ma'had. Harusnya ini mudir ma'had yang menyampaikan, cuman karena Ustadz Ade sedang tidak sehat, jadi serak, tidak bisa berbicara lama. Jadi Ustadz Fadil meminta kepada ana gitu. Jauh teuing salaras nama Kang. Terlalu jauh gitu. Padahal masih ada Ustadz Fadil, tapi ala kuliah tidak menjadi masalah. Jadi yang pertama, Tahrus bin Ni'mah, ini hafid yang nomor berapa Ustadz Fadil? Ini belum ada nomornya kayaknya. Tahun kemarin di angkatan berapa ya, Anda sampaikan tolong ada nomor seri santri atau santriwati yang hafal keberapa. Misalnya ini hafalan yang ke 100 sekian. Jadi Al-Kautsar ini selama 27 tahun atau dikurangi sekian tahun, ya, jangan dari 95 lah, ngitungnya dari 2005. Sudah berapa puluh hafidul Al-Quran? 40 ya. Ya. Jadi mudah-mudahan nanti 100, 200. Karena kita bukan pondok tahfidz ya. Pondok yang di sananya ada program tahfidzul Quran. Jadi untuk 40 ini luar biasa. Mudah-mudahan mungkin semuanya. Yang kedua, tentu kabar gembira untuk kita semuanya, terutama untuk kedua orang tua. Karena dalam hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, jadi nanti anak-anaknya, kita orang tua mempunyai anak dan anaknya menghafal Al-Quran, maka kelak di yaumil akhir di hadapan Allah, anak ini akan memberikan mahkota surgawi. Ya, dan mudah-mudahan adik-adik semuanya mau 30 juz, mau 1 juz, mau 2 juz, yang penting dari itu semua adalah tentang menjaga keikhlasan. Ya. Karena menghafal Quran tadi disampaikan oleh abinya Agnia, yaitu anugerah dari Allah. Tidak semua orang ini bisa menghafal 30 juz, kecuali yang Allah karuniai. Maka ada satu ulama mengatakan, ini perlu kita renungi bersama. As-siqqah billah, sikoh kepada Allah itu, percaya kepada Allah itu adalah akan apa? Akan menutup segala pintu kesedihan. Ya. Jadi orang, kalau kemarin kita asatidz diajarkan oleh Ustadz Dadan,
penyakit hati yang paling berbahaya daripada kita sebagai muslim adalah hilangnya percaya kepada Allah. Ya. Maka dengan Ukhti Agnia ini bisa menghafal 30 juz, ini mendidik kepada kita bahwasanya segala sesuatu itu hak prerogatif Allah. Maka adik-adik yang belum hafal 30 jangan sedih. Dalam hidup itu kan kadang rizki itu ada yang dipercepat, ada yang diperlambat, ada yang disegerakan, ada yang dipundur dulu begitu ya. Itu Allah sedang mendidik kita untuk apa? Bahwasanya kita sadar segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita atas izin Allah, bukan atas kehebatan kita. Maka Ustadz nitip ke Ukhti Agnia, ya, dan juga ulama mengatakan, ya, saya mengutip dalam satu ini, kalau di Al-Kausar sering dengar kata murojaah. Kalau dengar kata murojaah di kepala antuna apa? Supaya mungkin salah itu. Tapi murojaah kepada kita mengajarkan tentang apa? Istiqomah. Bukan sejauh mana mungkinnya, tapi istiqomah murojaah. Pasti bonusnya mungkin. Tapi yang jelas ikhlas istiqomah. Ya, membuka Quran, menghafalkan. Antum yang antuna baru hafal juz 30, jangan mengurangi murojaah. Jadi murojaah ini tidak berlaku hanya untuk yang sudah hafal 30 juz. Kita ustadz semuanya harus tetap murojaah. Untuk apa? Karena dalam murojaah itu nilai pendidikannya adalah bukan tentang mungkin atau tidak mungkinnya, tapi sejauh mana istiqomah kita terhadap muamalah dengan Al-Quran. Maka adik-adik semuanya, mudah-mudahan nanti lahir agnia-agnia yang lain, ya. Dan peringatan nih bagi kita semuanya sebagai calon penghafal Quran. Ya. Tadi saya buka ada kitab namanya Duratun Nasihin, Ustaz. Di halaman 8 ada kalimat surga itu merindukan 4 golongan. Yang pertama adalah orang yang sering memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan. Yang keduanya adalah orang yang sering berpuasa Ramadan, yang menjalankan puasa Ramadan. Yang ketiganya adalah orang yang sering memberikan kemudahan-kemudahan, al-isar. Yang keempat adalah orang yang sering bermuamalah membaca Al-Quran. Jadi 4 golongan ini bukan kita yang rindu surga, tapi dicari oleh surga, dirindukan surga. Maka dan semua 4 faktor ini ada di Al-Kausari wa Tifillah. Ya. Saling membantu, saling memberikan kemudahan, takaful, ya, di antara sesama. Dengan Quran insya Allah kita bermuamalah setiap hari dengan Al-Quran. Maka mari kita berdoa mudah-mudahan dengan lahirnya, berarti ini yang ke-41 Fadil ya. Ustaz Fadil yang ke-41, Habib Quran yang 41 ini mudah-mudahan nanti 42, 43 tentu, tapi Ustaz menggarisbawahi jangan hanya sebatas kepada jumlah hafalan. Tadi Ustaz habis rapat Quran, ya, habis sebelum raker. Insya Allah tahun depan ada perbedaan, ya, ada perbedaan di su'un Quran. Ya, bukan dipundurkan Ustaz Fadil ya, tapi dirasionalisasi. Ya, karena Ustaz melihat targetan Quran ini kalau dipaksakan bagi orang yang tidak sanggup, ya, bacaannya belum bagus dan sebagainya, itu malah menjadi doror bagi pesantren. Jadi nanti ada insya Allah nanti diumumkan oleh Ustaz Fadil. Ya, saya tidak akan membuka banyak tentang teknis di sini. Tapi yang jelas sekali lagi Allah memperingatkan kepada kita ada nanti berapa 4 golongan, di antaranya apa? Nanti ada di antara orang yang Allah masukkan ke dalam neraka. Kenapa? Karena dia menghafal Quran hanya untuk punya niat apa? Diberikan label. Saya ini seorang hafid Al-Quran, hafidul Al-Quran. Maka kata Allah, ketika ditanya, ya Rasul, ya wahai Allah, saya ini penghafal Quran. Kata Allah, kadzabta, kamu ini berbohong. Kamu di dunia hanya ingin dilabeli seorang penghafal Quran, padahal dalam hati kecil kamu ingin dipuji. Sehingga Allah tarik dia wajahnya, lemparkan ke api neraka. Maka
Penting dari ini semua, ikhwati fillah rahimakumullah, pondok sangat berbahagia dengan lahirnya hafidh hafidhah, tetapi Ustadz menitipkan kepada antum dan antuna semuanya tentang memelihara keikhlasan. Ya. Keikhlasan, sehingga dengan ikhlas, ya, dengan rasa percaya kita kepada Allah semakin tinggi, ini akan melahirkan keberkahan-keberkahan dalam kehidupan kita. Ya. Jadi tadi as-siqah billah akan menghabiskan rasa sedih, ya, akan memberikan kebahagiaan yang mutlak kepada. Jadi orang yang siqah kepada Allah mutlaqah, siqah mutlaqah, dia tidak akan ada beban dalam kehidupannya. Dia akan selalu merasa bahagia. Kalau dalam hati kita masih ada merasa kurang, tidak qanaah dengan rizki dari Allah, maka kita belum percaya kepada Allah secara sepenuhnya. Masih banyak kegelisahan dalam hati kita. Termasuk mudah-mudahan ananda semuanya, kita juga asatidz ustadzah juga masya Allah masih jauh dari kata luar biasa Kang, ya. Masih kita sama-sama. Saya kadang-kadang tadi dengar kata Depok langsung ingat pondok pesantren. Jadi dulu saya pernah mondok tahfidz di Depok, di Citayam, di Al-Hikmah. Karena kurang ikhlas mungkin, Kang. Ya. Biasa masih muda dulu. Jadi dulu Ustadz Umum kalau libur sekolah itu anak-anaknya nggak boleh ada di rumah, Kang. Jadi dia tidak suka kalau Ustadz, ya Ustadz Ade liburan panjang itu pada cendamplem di rumah gitu ya. Pasti disuruh apa? Disuruh pesantren lagi liburan itu. Nah dulu saya ada kekosongan selama 3 bulan sebelum masuk kuliah ke Nuaimi. Pengennya istirahat Kang di rumah gitu. Ternyata dianterkeun ka ditu Kang, saya mahasiswa itu. Bukan aliyah lagi kayak antuna. Posisinya Ustadz tuh mahasiswa semester 2 diantar. Hayu jeung babaka ditaruh di Depok Citayam. Dulu masih hutan Kang. Ya Allah, ini Citayam tahu kan? Belakangnya hutan tanah merah di Depok itu. Kalau sekarang mungkin nggak tahu ya. Nggak ada kehidupan, jauh sekalipun Depok jauh ke kota, kudu naik angkot heula. Mau ke Jakarta harus naik kereta, dianterin. Saya 3 bulan di sana cuma dapat 1 juz. Karena tadi tidak ikhlas, jadi sama Allah dikasih 1 juz. Sekarang saya baru menyesal. Padahal 3 bulan itu bisa 6 juz lebih. Ya, padahal setiap hari Ustadz bangun tidur itu subuh langsung murojaah sampai jam 12 siang. Sorenya itu ya murojaah dan ziyadah sampai duhur. Sorenya itu apa? Setoran ziyadah. Tapi sebelum ziyadah itu harus setor dulu yang kemarin disetorkan. Jadi tidak boleh menambah 1 ayat pun kalau yang kemarin belum lancar. Paginya murojaah lagi. Terus 3 bulan Ustaz seperti itu. Ya, dan ternyata Allah hanya memberikan rizki cuma 1 juz. Juz berapa itu? Itu saya itu dulu juz 26 apa 25 gitu, lupa lagi saya. Karena saya itu kalau total hafalan cuma 10 juz. Ya, dari pesantren cuma 10. Rizkinya segitu. Karena saya bukan orang ini yang sering ngedekul gitu ya di masjid gitu. Saya orangnya harus senang olahraga. Jadi 10 juz teh geus luar biasa itu teh. Ya. Jadi bukan orang-orang yang senang di masjid ya. Mungkin ada teman-teman yang ya karena kalau hafal Quran itu harus fokus gitu ya, harus fokus. Kalau Ustaz merasa diri memang bukan tidak mau, mungkin kalau di sahabat kayak Khalid bin Walid lah gitu ya. Satu sahabat yang tidak hafal Al-Quran, tapi nggak seperti Khalid juga. Khalid cerdas begitu. Jadi Khalid itu kalau ada yang ngukur alat kecerdasan yang error gitu. Menghadapi kecerdasannya Khalid bin Walid gitu. Jadi kalau ada pinjer gitu ya, itu error pinjernya gitu. Saking pinternya Khalid bin Walid. Karena Khalid tidak hafal Quran bukan karena dia malas, tapi karena dia sibuk berperang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwati fillah, kalian silahkan. Tidak semua itu sama gitu ya. Mungkin di sini tidak akan seperti ada yang seperti Agnia gitu ya, tidak seperti Hafidho dan Hafidho semuanya. Ya, sama halnya gunung, ada yang pendek, ada yang tinggi, sungai ada yang dalam, ada yang dangkal. Tandanya apa? Antuna tidak boleh membandingkan diri antum dengan siapapun. Karena kita punya kelebihan kekurangan masing-masing. Jadi silakan sukses, ukur kemampuan kita masing-masing.
tapi siqah billah. Ketika Allah memberikan ya izin, Allah akan sampaikan ke derajat itu. Jadi yuk adik-adik semangat. Ada agnia-agnia yang lain, mungkin nanti seangkatan bisa semua angkatannya hafal Quran, itu biiznillah bisa. Ya. Sehingga nanti di haflah antuna memberikan mahkota kepada orang tua. Itu kan Masya Allah. Ustaz setiap tahun melihat wisuda itu nangis terus, tapi kapan direalisasikannya begitu ya. Sekarang orang tua saya tinggal satu lagi begitu kan. Takutnya ngentah Ustaz duluan atau Umi Ustaz duluan gitu kan. Tidak bisa memberikan mahkota kebahagiaan. Maka sekali lagi tadi ya, kita bersyukur kepada Allah dengan adanya hafidhah yang baru, tapi juga kepada antum semuanya. Mari kita sama-sama menjaga terus nilai-nilai keikhlasan ya, semangat lagi bermuamalah dengan Al-Qur'an, jangan kendor ya, jangan hanya semangat di bulan Ramadan. Kemarin di Ahwat itu ada rekor ya. Berapa paling besar di Ahwat, Teh Rina? Di Yaumul Ma'al Quran ada yang 1-2 hari hatam gitu ya. Ya. Nah, kalau bisa di luar Ramadan juga bisa seperti itu ya. Jadi kalau ini santri Al-Kausar, santriwati ada berapa nih? Kurang lebih 300. Semuanya mencintai Quran, insya Allah Al-Kausar ini barokah. Barokahnya itu bukan bangunannya bagus ya, masjidnya bagus, tapi hati-hati santrinya itu semuanya tenang. Tidak ada permusuhan, tidak ada ghil, saling su'udon, karena barokah Al-Quran. Jadi yuk sama-sama asatidnya juga semuanya, insya Allah tahun depan ada program baru ya. Semua asatidah harus memiliki apa Ustaz Fadil? Pelatihan ya, sanad, tajwid ya, untuk terus memperbaiki kualitas bacaan kita. Tidak hanya santrinya saya yang diperbaiki, tapi ustadznya juga sama. Kita juga sama, masih jauh dari kata sempurna dalam membaca Al-Quran. Jadi kita sama-sama dalam Al-Quran tidak ada perbedaan antara ustadz dengan santri. Kita sama-sama punya kewajiban untuk senantiasa bermuamalah dengan Al-Quran dimanapun, kapanpun, dan sampai kapanpun. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi barokallah untuk Pak Hengki dengan keluarga. Mudah-mudahan ini menjadi aset di hadapan Allah SWT, bekal nanti kebaikan, keberkahan bagi orang tua dan juga pribadi agnia. Mudah-mudahan diberikan istiqomah tadi dalam menjaga hafalannya, karena tadi betul menghafal itu mudah, tapi menjaganya itu, mempertahankannya itu luar biasa sulit. Justru disitulah ujiannya yang Allah berikan kepada para penghafal Quran, itu bukan menambahnya, tapi menjaga hafalannya. Mudah-mudahan Allah berikan karunia kepada kita untuk senantiasa bisa menjaga hafalan kita. Mau 1 surat, mau 2 ayat, 1 surat, 1 juz, 2 juz, kita senantiasa menjaga hafalan yang sudah kita hafal. Jazakumullah sanal jaza kepada Syu'un Quran terakhir. Ya, mudah-mudahan kepada Syu'un Quran ini lahirnya hafidhah yang kesekian ini menjadikan amal kebaikan bagi Syu'un Quran, juga para musrif-musrifnya. Dan mudah-mudahan di tahun-tahun selanjutnya kita bisa lebih baik lagi ya, melahirkan hafidh Al-Quran yang berkualitas ya, secara bacaan, secara mutkin ya, dan bisa dipertanggungjawabkan di halayak masyarakat, juga terutama kepada tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang pendidik seperti itu. Jazakumullah, hatur nuhun. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.